Halo, 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 halo. Apa kabar? Bertemu kembali bersama saya. Hmm, ada keraguan. Keraguan apa? Keraguan di dalam hati kita. Anda sadar nggak sih sama yang namanya air? Iya loh, air. Cairan putih. Cairan putih yang ada di seluruh dunia. Katanya sih hampir 2/3 ya. 2/3 wilayah Indonesia itu ya ditempatin sama air. Karena disebut juga negara kepulauan atau negara laut ya. Dan sebenarnya air itu apa ya? Apakah air itu benda mati? Apakah air itu makhluk hidup? Kita bahas dulu dengan makhluk hidup ya. Kalau makhluk hidup kan dia tumbuh, dia semakin ciri-cirinya dia tumbuh, semakin berkembang biak, tambah besar, terus bisa bergerak dalam waktu lama maupun waktu sebentar. Makhluk hidup kan banyak macamnya. Ada hewan, ada sayur-sayuran, ada tumbuhan, ada manusia. Lalu air itu apa ya? Apakah dia termasuk makhluk hidup? Enggak juga sih. Coba taruh air di gelas kamu. Setengah gelas. Apakah besok dia jadi 1 gelas? Coba pikir lagi. Apakah dia bertambah banyak? Lalu makhluk hidup ciri-ciri lainnya bisa meninggal. Kalau dibakar air, apakah meninggal? Iya, meninggal menjadi uap air. Uap air mendidih naik ke atas jadi gas. Tapi ini yang tapinya, kalau ada dingin atau panas, uap gas itu turun lagi jadi air lagi deh. Nah, berarti air kan nggak bisa tuh disebut benda lagi, makhluk hidup, karena dia tidak tumbuh, karena dia tidak bergerak, dia tidak juga bernapas, apalagi sampai berkembang biak, bereproduksi. Ya dong. Dan dia bisa tetap jadi air gitu. Jumlahnya selalu sama. Kenapa jumlahnya selalu sama? Penguapan. Setelah jadi penguapan jadi gas. Setelah jadi gas, ada pendinginan, pembekuan, turun lagi jadi air, jadi embun. Aduh, ampun. Ampun banget deh. Lalu, apakah air itu bisa disebut benda? Benda itu apa ya? Benda itu berarti sesuatu yang tidak bernyawa ya. Sesuatu yang tidak bernyawa. Kayak kayu jadinya dari makhluk hidup ya, tumbuhan. Kayu dipotong-potong jadi pensil. Pensil ini karena sudah mati menjadi benda. Ya dong, masa dong. Nah, tapi kayak besi bisa disebut benda. Tapi kalau air, apakah bisa disebut benda? Kalau benda berarti kan berhubungannya sama manusia. Soalnya air juga bisa diminum. Kalau benda, manusia tidak bisa makan benda. Manusia hanya bisa makan yang bernyawa, terus lalu mati. Lalu apakah air bernyawa? Cara ngukur air gimana? Suhu air. Cara ngukur denyut jantung air.
Air nggak bisa diukur. Apakah bisa disebut benda? Kalau benda buatan seperti besi, disamakan dengan besi, nggak bisa dong dimakan. Ya dong, kalau besi kan nggak bisa dimakan manusia. Semua yang bisa dimakan manusia harus bentuknya wujud hidup dulu, lalu jadi bentuk mati. Iya dong. Dong 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 dong. Dan kalau kebanyakan pun pasti akan rusak. Contohnya apa? Batu. Itu kan benda mati. Kalau misalnya dimakan batu bisa mati. Tapi kalau air enggak, bisa diminum, bisa dikeluarin lagi. Tapi kalau batu dimakan bisa enggak? Bisa, tapi dikeluarin lagi bisa enggak? Bisa, tapi pasti mati. Ada penyakitnya. Beda sama air. Hmm. Nah, loh. Iya dong. Jadi selama ini air itu apa ya? Apakah bisa disebut benda? Benda mati ya maksudnya. Benda yang full, yang aslinya dia benar-benar benda mati. Yang gak berasal dari benda hidup atau makhluk hidup. Karena kan banyak yang bisa berasal dari makhluk hidup. Kayak susu. Eh, susu. Enggak juga ya. Ya bingung deh. Apakah jangan-jangan air itu adalah bentuk alien? Alien lagi. Kalau alien kan belum diketahui, tidak diketahui. Kalau melambat gitu alien, berarti air itu salah satu apa ya? Benda atau makhluk hidup? Kalau bisa dibilang benda, berarti dia tidak bisa dimakan oleh manusia. Kalau disebut makhluk hidup, dia juga harus hidup. Nah, kan ini kan gak hidup. Contohnya makanan, manusia makanan, minuman. Nah, ini yang aneh tuh air putih. Putih banget kan. Coba itu bayangin gimana? Apakah kita bisa hidup tanpa air putih? Nggak bisa. Gimana caranya gitu? Tercemar air putih, terus bisa diobati gitu kan? Sekarang notabene air itu apa? Fungsinya kemana? Apakah dia termasuk benda mati atau makhluk hidup? Kalau dia disebut benda mati, ya mati. Kalau makhluk hidup itu bisa bergerak. Sedangkan air tidak bergerak, tidak bertumbuh, tidak berkembang biak pula. Paling kalau panas menguap. Nah, kalau menguap, ya kayak gitu deh. Dan kalau kita bisa mengetahui cara membuat air, wah luar biasa. Luar biasa. Kita bisa membuat air dari apa ya? Dari udara gitu. Nangkap air. Gitu, seperti itu. Dan sepertinya sih emang harus dilakukan penelitian ya. Apakah itu air itu adalah alien? Kita lihat air itu alien kali ya. Coba kalau kamu makan, bayangkan kalau air itu menjadi alien, masuk ke tenggorokan kamu, lalu dia menutup semua lubang di dalam tubuh kamu, dan kamu akan mati dalam beberapa detik saja. Seperti itu. Dan konspirasi
air sebagai radiasi, sebagai bahan kimia, gimana? Apakah bisa dikembangkan pasukan-pasukan, coba pasukan-pasukan tentara dibangun dari air? Apakah ada manusia air ya? Selama ini fiksi. Coba cek dulu ya. Kita cek dulu. Ada nggak sih yang superhero yang berasal dari air? Kan ada Spiderman, ada Batman. Ada nggak air superhero yang dari air? Adanya juga Aquaman ya, tapi Aquaman itu dari manusia ya. Kalau Aquaman bukan, istilahnya tuh dari manusia, bukan dari air yang benar-benar air menjadi manusia, tapi dari Aquaman menjadi manusia. Ya Aquaman ya pencipta lautan, bukan pencipta lautan ya, rajanya lautan. Macam kalau seandainya kita bisa menciptakan pasukan dari air nih, pasukan dari genetik air, kita bisa kembangkan jadi tentara. Wah, itu mah pasti ya tuh. Kebayang, ketembak, peng, tembak, peng, peluru nembus, anjir. Terus kalau misalnya pasukannya mau membunuh, dia tinggal mendinginkan tangannya saja, langsung ditembakkan saja, teng, menjadi tembakan, menjadi es batu, menjadi panah, langsung masuk ke tubuh, menjadi benda tajam. Kalau misalnya semakin cepat kecepatannya, misalnya seperti 700 km per detik atau per jam, teng, maka lapisan-lapisan kulit akan hancur oleh air, lapisan tulang akan berlubang, bahkan bisa menghancurkan lapisan besi. Nah, bahkan berlian juga bisa dengan air, dengan tekanan air seperti itu. Banyak sekali sekarang tuh yang memakai selang-selang kayak gitu. Kebayang kalau kita mampu mengendalikan air, kita mampu menjadikan air itu sebagai sebuah tentara dan mengubah dari sebuah bentuk alien menjadi bentuk manusia. Kita masukkan ke dalam botol-botol galon, lalu kita pakaikan mereka ke pakaian, kita bisa menggerakkan mereka, entah menggunakan chip, kita masukkan, kita tempelkan, lalu menjadi air, manusia air. Gimana bergunanya itu melawan pasukan-pasukan, lalu bisa memadamkan api dengan cepat, lalu bisa tahan peluru bom nuklir juga tahan, seperti itu. Oke, seharusnya ada penelitian yang lebih mendalam lagi tentang air, apakah air bisa digunakan. Dan sampai saat ini ya, berarti air itu masih alien, sangatlah alien bagi manusia, karena kita tidak dapat mengendalikan, karena hanya Aquaman saja yang bisa mengendalikan. Karena itu, seandainya juga kita bisa mengendalikan air dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia ini, itu menjadi sangat kuat nih. Kayak jadi elemen berkotak-kotak. Itu karena mengendalikan air. Salah satunya adalah dengan mengendalikan air juga. Asik. Kayaknya emang perlu sih air. See you dalam pembahasan tidak penting, pembahasan ngaco, pembahasan ngantuk tengah malam.